Jenderal Diraja Malaysia mengaku kapok perangi TNI dan rakyat Indonesia. Sejarah baru Indonesia mencatat bagaimana dahsyatnya pertempuran. Tak hanya prajurit Tentara Nasional Indonesia, milisi yang berasal dari TNI dengan gagah berani menghadapi pasukan khusus Diraja Malaysia. Dengan semangat dan tekad untuk meraih kemerdekaan, TNI dan rakyat Indonesia sama sekali tak peduli siapapun musuh yang datang. Jika mengganggu dan mengancam kedaulatan bangsa dan negara, meski nyawa taruhannya, tentu akan dihadapi. Ternyata tak cuma Pace dan Franks yang mengakui kehebatan pasukan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Kerajaan Inggris yang juga anggota pasukan khusus Angkatan Kerajaan Darat Inggris, Jenderal Sir Michael David Jackson, juga punya pandangan yang sama sebagai mantan orang nomor 1 di Angkatan Darat Kerajaan Inggris. Jackson tahu persis bagaimana kehebatan strategi perang gerilya, militer, dan rakyat Indonesia. Jackson juga tahu bagaimana keberanian pasukan TNI dan rakyat Indonesia yang mampu mengalahkan pasukan Malaysia dalam pertempuran perbatasan. Dalam pandangan Jackson, perang gerilya adalah doktrin yang jadi keunggulan pasukan TNI dan rakyat Indonesia, bahwa sejumlah negara di Asia dan Afrika sangat terinspirasi dan juga memakai taktik perang gerilya doktrin militer Indonesia sudah dipakai di beberapa negara Asia, bahkan Afrika. Indonesia memang diminta melatih beberapa negara Asia dan Afrika. Apa yang terjadi di pertempuran itu disebut Jackson membuat Inggris mendapat pelajaran yang sangat berharga. Sebab meski pihaknya unggul dalam hal teknologi persenjataan, dukungan rakyat terhadap pasukan TNI dalam perjuangan justru mampu mengalahkan kecanggihannya. Oleh sebab itu, hingga saat ini Inggris menurutnya tidak lagi menganggap remeh kemampuan tempur TNI dan rakyat Indonesia. Sebab seperti yang sudah pernah terjadi, rakyat Indonesia akan senantiasa berada di barisan terdepan bersama TNI jika kedaulatannya terancam. Meski Indonesia kekurangan senjata, tidak mungkin mudah menaklukkan Indonesia. Karena jika perang terjadi, bukan hanya militernya yang maju perang, tapi rakyatnya juga pasti turut membantu untuk menghabisi lawan. Begitulah ujar Jackson. Malaysia sudah pernah merasakan saat berhadapan dengan aliansi tentara Indonesia dan rakyat Indonesia. Jadi jangan pernah anggap ringan dengan Indonesia. Begitulah tugas Jackson. TNI sebagai garda terdepan penjaga marwah bangsa mesti dikuatkan demi sebuah kedaulatan. Sekarang postur kekuatan pertahanan itu sudah mulai nampak. Hanya satu tujuannya, demi jayanya Indonesia. Maka dari itu, supaya tak gertak sambal saja dan menunjukkan jika Indonesia bakal tegas menindak setiap pelanggaran teritori, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah strategis. Salah satunya mempersenjatai Pulau Natuna. Mulai melalui minimum essential force alias kekuatan pokok minimum yang terbagi 3 tahap, TNI mulai mendorong maju arsenal perangnya ke perbatasan antar negara. Yang paling kentara ialah perkuatan Pulau Natuna yang dihuni oleh batalion komposit, berisi satuan pemukul dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya berimbas pada belanja alutsista gila-gilaan oleh TNI yang bisa membuat meradang seluruh kawasan. Setelah pembangunan infrastruktur macam pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu hingga hanggar dan barak prajurit selesai, maka isian alat penggebuk pun mulai disuntikan ke Natuna. Kapal selam Indonesia KRI Arda Dedali 404 dipastikan Natuna bakal diisi oleh unsur kapal selam alat utama sistem senjata yang ditempatkan di Natuna pun tidak main-main. Di sana disediakan 3 KRI ukuran besar sekelas fregat Bung Tomo kelas dan korvet Diponegoro kelas untuk melakukan patroli di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan. Terbaru tentunya korvet kelas Parsim TNI AL yang tanpa diduga ternyata ikutan nimbrung di Natuna. Sedianya juga akan ditempatkan kapal selam di Natuna untuk menanggulangi aspek peperangan bawah laut
Belum selesai sampai di situ, rencananya di Natuna juga akan ditempatkan 1 skadron pesawat, 1 skadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara berkembang, untuk melakukan operasi patroli udara berkemampuan maritime strike. Pesawat tempurnya pun merupakan kelas Wahid, macam F-16, Block 52ID dan Sukhoi Su-27 milik TNI AU. Merasa masih kurang? Tenang, ada lagi penambahan pasukan elit 3 Matra milik TNI macam Marinir, Paskas, serta Kostrat. Satuan pemukul TNI AD, AL, dan AU saat melakukan upacara di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjajak agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang menyelonong masuk ke teritori Indonesia tanpa izin. Bahkan pesawat siluman stealth pun bakal terdeteksi jika mencoba melakukan pelanggaran. Perkuatan Natuna dimaksudkan sebagai unsur penangkal dengan jargon gebuk duluan sebelum masuk, dalam artian cegah dulu jauh di luar sebelum masuk ke teritori Indonesia. Tentu dijadikan Natuna sebagai pangkalan militer pemukul terdepan TNI di bagian utara Indonesia, membuat banyak negara was-was. Salah satunya ialah Malaysia yang sudah panik bukan main, karena kekuatan TNI di Natuna bisa memenggal atau membelah negara mereka menjadi 2 bagian. Posisi Natuna berada di tengah antara semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Maka mau tak mau, jika ada pesawat atau kapal laut baik akan dan ke semenanjung Sabah Sarawak, maka harus mendapat clearance dari pihak Indonesia. Hasilnya, semua komoditas Malaysia akan mahal dan berimbas pada daya beli masyarakatnya. Tinggal tunggu waktu saja negara itu bangkrut. Jika nekat terobos tanpa izin, maka siap-siap terima akibatnya.